bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Mana tadi? Maki-maki saudaramu kamu maki-maki, tapi orang yang menghina Tuhanmu kamu rangkuk. Makan aja tainya HMC. Apa saya maki-maki si itu? Enggak ada ya, saya tadi enggak ada maki. Dari kemarin ada saya maki-maki enggak? Enggak lah. Kamu minta donasi, saya bilang kamu open donasinya. Lalu dia maki-maki saya, itu yang benar. Sampai isi saya dikatain babi segala macam ya. Dia yang maki-maki saya, saudara. Terus si HMC bilang, ini si Paul ya apa bertengkar dengan Rudi. Dia yang nengkarin saya bukan nengkarin dia, saudara. Nah, karena dia kemudian dia ungkit-ungkit donasi, ya saya tunjukkan, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Ini donasiku kita buka. Nah, ya kan semua donasi masuk Damaris. Bagaimana denganmu? Kan bertanya kan begitu kan? Nah, kita balik lagi. Ya, salam sang debitur. Iya, berani bertanya. Jangan takut untuk ditanya. Dia nanya saya cuma nanya balik. Itu panti asuhannya bagaimana? Makin enggak lah. Tapi kenapa saya tidak percaya dia rekeningnya ditutup? Karena saya pernah ditipu sama dia. Bukan maki-maki, saya cuma jelasin saudara ya. Saya pernah ditipu masalah panti asuhan itu loh. Anda kalau sudah ditipu sekali terus Anda mau percaya lagi gitu rekening ditutup. Nah, apalagi kemudian sudah maki-maki saya, mau dibuka rekeningnya kayak apa, saya nggak akan bantu. Saya akan menganjurkan ya Damar kasih jangan bantu. Nah, tindakan saya kepada Julius itulah kasih. Loh dengan si Rudi Yohanes itu kasih saudara. Itu kasih. Karena saya tidak membalas caci maki dia kepada istri saya. Ya. Saya tidak membalas caci maki dia. Ya, fitnahan semua fitnah itu tidak ada yang saya balas. Loh, tapi kan Pak ngomber-ngomber itu yang masalah donasi. Loh, kan saya ditanya kenapa saya tidak percaya Rudi Yohanes. Karena saya pernah ditipu sama dia. Simple kan? Nah, jadi bukan maki-maki saudara. Aduh, anjing bangsa Rudi Yohanes ini. Oh, lanjau. Kan saya nggak bilang begitu. Kan pernah saya maki-maki Rudi Yohanes. Bahkan dulu dia fitnah saya ya. Saya ada maki-maki dia nggak? Orang-orang pada ngasih tahu saya, Pak, kelewatan Pak Rudi Yohanes. Saya cuma bilang apa saudara? Ya sudah biar harga dirinya kan di situ. Ini ganti SOS ya, jangan Cianjur karena nanti ada banyak sekali Cilegon, Duri, mungkin ada masalah lagi kita kirim ya. Nanti kalau ceker babi atau si McDonald ini juga butuh ambulan ya, lagi mereka tiba-tiba KO ya nanti mudah-mudahan kita bisa kirim juga ambulan ya, mudah-mudahan ya karena jauh Duri kan. Tapi kita sudah siapkan sih sebenarnya ya. Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Duh, luar biasa ya. Luar biasa sekali ya saudara ya. Ini dikatakan ada pemberitaan Injil ya. Ya. Ada pemberitaan Injil dari Rasul Paulus kepada orang-orang Kolose. Ya, supaya apa? Ini ya, ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa. Ya, ini kita bahas pelan-pelan, saudara ya. Ini ada, ini ya, sambil bahas ya. Ini kebetulan bagus ya. Tema kita judulnya adalah Sang Debitur Bertobatlah. Lalu ada yang merasa kesenggol ya, entah dia atau antek-anteknya. Ini namanya Asyap, dendam sama sang debaters tapi lembut sama si HMC. Lama-lama Paulus makan tai HMC. Kasar bener ya ngomongnya ya saudara ya. Oke, bagus ya udah ya. Ya saudara, apakah saya dendam? Enggak ya. Levelnya dia apa sih sama saya saudara?
Iya, apa yang mau didendamin? Apakah saya maki-maki? Maki-maki tadi terus tadi dia bilang ya, saya maki-maki katanya ya, mana tadi? Maki-maki. Saudaramu kamu maki-maki, tapi orang yang menghina Tuhanmu, kamu rangkuk. Makan aja tainya HMC. Apa saya maki-maki si itu? Nggak ada ya, saya jadi nggak ada maki. Dari kemarin ada saya maki-maki nggak? Enggak lah. Kamu minta donasi, saya bilang kamu open donasinya. Lalu dia maki-maki saya, itu yang benar. Sampai isi saya dikatain babi segala macam ya. Dia yang maki-maki saya, saudara. Terus si HMC bilang, ini si Paul ya apa bertengkar dengan Rudi. Dia yang nengkarin saya bukan nengkarin dia, saudara. Nah, karena dia kemudian dia ungkit-ungkit donasi, ya saya tunjukkan, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Ini donasiku kita buka. Nah, ya kan semua donasi masuk Damaris. Bagaimana denganmu? Kan bertanya kan begitu kan? Nah, kita balik lagi. Ya, salam sang debitur. Iya, berani bertanya. Jangan takut untuk ditanya. Dia nanya saya cuma nanya balik. Itu panti asuhannya bagaimana? Makin enggak lah. Tapi kenapa saya tidak percaya dia rekeningnya ditutup? Karena saya pernah ditipu sama dia. Bukan maki-maki, saya cuma jelasin saudara ya. Saya pernah ditipu masalah panti asuhan itu loh. Anda kalau sudah ditipu sekali terus Anda mau percaya lagi gitu rekening ditutup. Nah, apalagi kemudian sudah maki-maki saya, mau dibuka rekeningnya kayak apa saya nggak akan bantu. Saya akan menganjurkan ya Damaris, Damar Kasih jangan bantu. Itu ya, bahkan kemarin saja kita sudah tunjukkan ya saudara ya. Ini mau ditransfer enggak nih buat si Rudi Yohanes nih bayar StreamYard-nya. Saya suruh transfer loh saudara. Transfer saja mami, kasihan. Ini obatnya gimana? Transfer aja mami, dia lagi penyakitan. Selalu tanya saya loh kalau mau transfer loh saudara. Selalu tanya saya. Serius, kalau saya bilang enggak ya enggak transfer. Ya itu ada apa namanya ceker babi CS. Mau dibantu enggak usah mami. Karena dia sudah berkhianat sama kita. Ya nggak dibantu lah. Ceker babi kan minta anggur Sukabumi itu kan, red wine Sukabumi. Mau dibantu enggak? Kan minta duit kan. Mau dibantu enggak? Saya bilang enggak usah, kasihan. Enggak, beda antara kasihan dengan kasih. Kita itu kasih bukan kasihan ya. Beda antara pity dengan mercy. Kita itu mercy bukan pity. Anda tahu bedanya ya? Mercy sama pity. Kita itu enggak pity. Kita itu mercy, saudara ya. Bedain, harus tegas. Kasih itu tegas, disiplin, saudara ya. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan, nggak bisa orang memperdaya. Oh kasih itu terus lemot-lemot begitu. Enggak loh, kasih itu nggak kayak orang Jawa yang lemot-lemot loh saudara. Juga kasih, berarti orang Batak itu nggak ada kasih. Kerasnya begitu rupa, belum tentu juga. Nggak begitu, walaupun orang Batak katanya kasar, mungkin orang Batak lebih penuh kasih daripada orang Jawa, saudara. Itu saudara ya. Nah, tindakan saya kepada Julius, itulah kasih. Lalu dengan si Rudi Yohanes, itu kasih saudara. Itu kasih. Karena saya tidak membalas caci maki dia kepada istri saya. Ya. Saya tidak membalas caci maki dia. Ya, fitnahan semua fitnah itu tidak ada yang saya balas. Loh, tapi kan Pak ngomber-ngomber itu yang masalah donasi. Loh, kan saya ditanya kenapa saya tidak percaya Rudi Yohanes. Karena saya pernah ditipu sama dia. Simple kan? Nah, jadi bukan maki-maki saudara. Aduh anjing bangsa Rudi Yohanes. Oh, lanjau. Kan saya nggak bilang begitu. Kan pernah saya maki-maki Rudi Yohanes. Bahkan dulu dia fitnah saya ya. Saya udah maki-maki dia nggak? Orang-orang pernah dong ngasih tahu saya, Pak kelewatan Pak Rudi Yohanes. Saya cuma bilang apa saudara? Ya sudah biar. Harga dirinya kan di situ. Kalau saya hancurkan harga dirinya kasihan. Alengso tuh dulu ya sempat stop donasi loh ke Rudi Yohanes loh. Ngomong ya sama ada Pak HW, jangan nggak percaya saya, ada Pak HW tuh di depan Pak HW, di depan semua tim Eropa kita, kelas-kelas Eropa kita. Nih saya kirim sebulan 600 euro buat semua YouTuber di Indonesia.
Sebulan 600 euro nih dia bilang begitu ya untuk YouTuber di Indonesia. Terus saya bilang, "Kenapa?" "Ya tetap dikirim Pak, kasihan Pak. Ini Yohanes mau saya stop saja." Ya, "Dikirim saja Pak, kasihan." Tanya Pak Hawi, ini ada Pak Hawi ada di sini Saudara ya. Ada di sini Pak Hawi dengar. Saya bilang jangan. Pak Yu sampai kaget ya, Alengso begitu bereaksinya ke saya gitu ya, begitu bencinya Alengso ke saya. Pak Yu sampai kaget ya. Tapi kenapa saya panggil kapal oleng? Karena dia sudah menyeberang ke musuh, Saudara. Jadi kita sudah sorry, stop. Ya, you, me, and. Karena sudah menyeberang ke musuh. Ya, 1 Yohanes bilang apa? 2 Yohanes 1 ayat 9. Jangan kasih salam lagi, Saudara. Jangan kasih salam lagi. Ya kan, karena dia sudah nyeberang ke musuh, Saudara. Kalau dia cuma masih ngoceh-ngoceh di YouTube-nya, ya kita biarin saja. Tapi kalau sudah nyeberang ke musuh, Julius itu ya, apakah Julius ini kan busuk-busukin saya, Saudara ya kan. Tapi apakah Julius pelaku langsung? Bukan. Tanpa ada si kapal oleng sama ceker babi, Julius nggak punya bahan. Ya kan? Apa saya maki-maki Alengso, maki-maki si ceker babi? Nggak pernah, Saudara. Ya kan, mereka maki-maki saya tiap hari, Saudara. Apa saya maki-maki mereka? Enggak loh, Saudara, saya nggak pernah loh maki-maki mereka. Salah ya, ini Asyap. Saudaramu kau maki-maki, tapi orang menghina Tuhanmu kau rangkul. Apa saya merangkul Julius? Enggak loh, Saudara. Enggak pernah. Ya, saya mengampuni dia, iya. Tapi bukan merangkul. Ya, Anda harus bedain. Nah, ini orang ciri khas ini, si Asyap ini adalah orang yang belum lahir baru, hatinya penuh kebencian, Saudara. Ya, si Asyap ini orang yang penuh kebencian. Ya, hatinya belum berdamai, dia belum ditebus. Dia masih menjadi sang debitur. Nah, hari ini tema kita adalah sang debitur. Apakah itu debitur, Saudara? Di dalam bahasa Inggris ya, kita ini adalah debtor, Saudara, orang berdosa. Ya. Orang berdosa itu adalah debtor, debitur, Saudara ya. Makanya judulnya sang debitur, bertobatlah. Jangan lebay, jangan alay begitu, Saudara ya. Oh, cerita nyindir-nyindir, ada. Anda semua yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah debitur, Saudara. Debtor, penghutang yang menerima hutang. Orang di bank kalau dikasih utangan namanya debtor, debitur. Nah, kayak si ini ya, si Rudi Yohanes itu kan utang sama bank. Nah, itu namanya debitur, sama koperasi ya, bukan nama bank, sama koperasi. Nah, itu namanya debitur, Saudara. Ya, makanya kita panggil debitur, ya kan. Tetapi semua orang ya di dalam Alkitab, Anda yang belum didamaikan, yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda disebut debtor. Nah, ya dalam doa Bapa kami, ya ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni para debtor kami, Saudara. Ya, dalam bahasa Inggris itu ya. Orang yang bersalah kepada kami disebut debtor. Ya. Nah, itu Saudara yang dimaksud seperti itu. Jadi Anda kudu ngerti ya. Nah, ya, jadi terminologinya Anda harus ngerti dulu ya. Debitur Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda disebut dengan debtor atau debitur atau debtor. Debitur itu bahasa Indonesia, debtor itu bahasa Inggris ya. Bentar. Mana kok lewat, Saudara ya. Bentar ya. Bentar ya. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt. Ya, ampunilah kesalahan kami, our debts, as we forgive our debtors. Ya, and lead us not into temptation, deliver us from evil. For thy is the kingdom and the glory forever. Amin. Ini yang paling penting. Forgive us our debt as we ourselves have forgiven our debtors. Nah, inilah sang debitur, saudara ya. Anda yang belum menerima penebusan adalah debitur. Ya, sang debitur. Makanya bertobatlah. Ya, Anda yang punya hutang ya adalah debitur, saudara. Ya, makanya bertobat. Nah, jangan alay ya, jangan lebay. Saya enggak pernah maki-maki orang ya, saudara ya. Enak aja. Saya juga nggak pernah ngerangkul si Julius. Saya mengampuni, saya melepaskan. Berkat kemarin pun si Wakdonat kan juga saya doakan kan. Ampuni ya, sudah maki-maki saya ya, sudah ngata-ngatain istri saya, keluarga saya. Julius juga sudah ngata-ngatain keluarga saya loh, saudara. Saya ampuni. Nah, karena itulah kita dipanggil, Anda dan saya yang sudah lahir baru dan kemudian dihembusi oleh Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu ampuni dosa orang ya di bumi ini, maka dosanya akan diampuni di sorga. Saya melepaskan pengampunan buat Julius, juga buat si Rudi Yohanes, ya kan? Saya melepaskan pengampunan, tetapi di dalam proses pelepasan pengampunan itu mereka harus bertobat. Baru pengampunan itu berlaku untuk mereka, dan itu sudah tercatat di sorga. Pengampunan yang saya lepaskan itu, saudara. Ya, nggak pernah saya maki-maki orang, apalagi saudara seiman ya, kalau dia masih seiman. Ya kan, saya nggak tahu ya imannya dia gimana ya, karena dia percaya Yudas itu masuk surga, jadi saya rada bingung, saudara ya. Ya kan, gitu ya, siap ya, supaya kamu ngerti. Kamu bertobat, kamu masih dipenuhi dengan kebencian, siap ya. Itulah sebabnya laporan kepada Julius saya batalkan. Saya minta Galora batal. Kenapa? Karena ada kebencian di dalamnya. Makin memanas dan saya lihat, oh ini ada kebencian. Kenapa Tuhan suruh saya batalkan? Karena di situ ada kebencian. Tadinya bagus. Kita sudah siapkan semuanya, sudah rapikan semuanya ya. Tetapi kemudian di tengah-tengah jalan itu muncul kebencian-kebencian itu tadi. Saya bilang nggak boleh. Ya, dulu kita laporkan Julius juga ya, saudara ya. Mau laporkan Julius waktu Julius maki-maki memfitnah Damaris itu ya. Kita meeting, saudara. Kita meeting dengan para penatua. Jahat sekali ya berkatanya Julius itu ya waktu itu ya. Jahat sekali. Kita meeting, kita mau laporkan Julius ke polisi, kita mau urus, saudara. Sebelumnya kasusnya mengapul segala ya. Nah, terus kita meeting, kira-kira bisa berapa untuk laporkan Julius polisi? Minimum 40 juta. Minimum. Dan bisa tambah-tambahan biaya-biaya lain lagi, lawyer, kalau lawyer sampai selesai 100 juta. Terus kita ngobrol-ngobrol, saya bilang 100 juta cuma buat jeblosin orang ke penjara. Untungnya kita apa? Puas. Nah, lalu Pak Suara ngomong, iya ngapain ya kita repot-repot begini ya. Lalu Ibu Mantu bilang, iya ngapain ya. Lagi Ibu Mantu marah ya, saudara ya. Udah marah lu Ibu Mantu. Ya, terus akhirnya kita ngomong apa, saudara? Goblok bener ya, kita mau ngasih 100 juta buat masukin orang ke penjara. Bayar lawyer kan 100 juta kan. Udah beli mobil baru saja kita. Jadilah kita beli ambulan 2, saudara ya. Itu loh. Positif ya, saudara ya, daripada kita masukin orang ke penjara, bayarin lawyer 100 juta, masukin orang ke penjara, mendingan kita beli ambulan 2. Dan sekarang ambulannya dipakai ya, buat ke Garut, buat ke Cianjur, besok minggu depan kita ke Garut ya. Nah, saudara-saudara, ini ada bencana di Garut ya, saudara ya. Yayasan
Nah, ini kita ganti 007, tetap kodenya 007 ya. Atau ini, sebenarnya ini kan kita bencana nggak cuman ini ya, kita nggak menyangka kita nggak menyangka bencana di Garut secepat ini ya datangnya saudara ya, baru Cianjur Garut ya saudara ya. Jadi kita ganti SOS saja saudara ya. SOS. Kenapa? Kenapa dikasih kode kata bendahara supaya bisa bedainnya ya. Yang untuk tenda, kalau untuk kapal kita belum pernah ngumpulin donasi ya, belum pernah ya. Kita ngumpulinya untuk ini, untuk tenda ya, untuk tenda ada. Ya, nah ini yang untuk 00, tetap 007 angkanya ya. Jadi itu untuk Cianjur, Garut, dan kalau ada bencana-bencana lagi mungkin di Duri ya, atau di mana ya, nanti di Cilegon ada bencana lagi. Ya nanti ada kode 007 atau SOS ya, kalau di bawahnya SOS gitu aja, itu buat bencana alam ya. Ada banjir, ada apa, nanti kita sekarang Damari sudah mulai beralih ke sana ya saudara ya. Kita ada luar biasa para penatua kita. Kalau untuk tenda segala macam dananya ada, Anda tanya sama Ibu Lianti ya di Damaris ya. Jangan tanya sama saya, salah. Ya ceker babi, kapal oleng, ya Rudi Yohanes itu ya, si Wak Donat, Rudi Yohanes alias Wak Donat atau Sang Debitur, bukan debitur yang ini ya, bukannya judul khotbah kita ini, bukan. Sang Debitur atau Wak Donat, kalau mau tanya ya, tenda Damari semua itu tanya sama Bu Mantu ya. Tanya sama Bu Mantu yang itu, yang kemarin ya, yang saya kasih nasihat, itu suruh bayarin StreamYard-nya. Jadi yang bayarnya adalah tim kami saudara ya, yang dijelek-jelekin sama Rudi Yohanes itu, yang dicaci maki sama Rudi Yohanes itu ya. Anda memaki-maki saya percuma, karena duitnya ada sama mereka bukan sama saya ya. Percuma Anda maki-maki apa, saya juga nggak bisa apa-apa karena duitnya nggak sama saya. Termasuk bilang sama Arloji Versase itu, yang berlian itu ya, sama Arloji Versase ya, sama Bu Mantu ya. Jadi tanyanya sama dia, sama beliau, jangan tanya sama saya ya. Gitu ya. Tolong ngasih, jangan diungkit. Oh, kita bukan ngungkit, kita hanya mengingatkan. Kita mengingatkan ya, kita bukan ngungkit. Kita mengingatkan, kamu itu menjelek-jelekin Damaris loh, bilang duitnya ditilep sama Damaris. Iya kan? Kalau kamu bilang duitnya ditilep sama saya, kamu sedang maki-maki Bu Mantu loh. Duitnya ditilep sama Bu Mantu berarti kan. Itu berarti kan begitu, sama saja, karena Bu Mantu itu ownernya Damaris. Ya, pembina yayasan itu adalah owner. Saudara tahu nggak kalau pembina yayasan itu adalah owner dari sebuah yayasan? Anda tidak bisa pecat pembina yayasan, saudara. Anda bisa pecat Ibu Lianti, tapi Anda nggak bisa pecat Ibu Mantu. Ya, jadi kalau Anda tanya gelang segala macam sama Ibu Mantu. Ibu Mantu itu juga pembinanya Galarua, saudara ya. Jadi selama ini si Rudi Yohanes sedang maki-maki Galarua dan Damaris, yang adalah punyanya Ibu Mantu, saudara ya. Jadi Anda pikir sendiri ya. Bukan kita ungkit-ungkit. Saya lagi mengingatkan, kan uangnya bukan uang saya, ya kan, bukan uang pribadi saya kan. Kalau uang pribadi saya nggak boleh ungkit-ungkit. Saya ingat, kamu lagi mencaci maki. Nah, gitu ya. Nah, ini saudara, bencana alam, transfer ke Yayasan Damaris Pancasila, kodenya tetap 007, tapi ini ganti SOS ya, jangan Cianjur, karena nanti ada banyak sekali Cilegon, Duri, mungkin ada masalah lagi, kita kirim ya. Nanti kalau apa namanya, ceker babi atau si McDonald ini juga butuh ambulan ya, lagi mereka tiba-tiba KO ya, nanti mudah-mudahan kita bisa kirim juga ambulan ya, mudah-mudahan ya, karena jauh Duri kan, tapi kita sudah siapkan sih sebenarnya ya. Tertawanya garing, tertawa jahat garing. Saya geli sendiri. Balik lagi saudara ya, penebusan ya. Kita adalah debitor. Kenapa? Orang kalau bersalah kepada Anda, ya, maka dia punya utang sama Anda. Nah, Julius punya utang sama saya, saudara. Ya, tanpa sengaja saya kemarin membalasnya dengan membroadcast fotonya Julius. Kejar nih ya, di rumahnya. Gitu ya, ini alamatnya, 3 alamat saya kasih ya, semua tempat usahanya dia, ya kan. Tanpa sengaja saya sudah membalasnya, walaupun saya nggak niat balas ya waktu itu, saya mau nyari Julius kan.
supaya Anda kejar cari. Nah, makanya saya anggap udahlah, kamu impas dengan saya, anggap impas saja. Itu namanya kasih, saudara. Itu namanya cinta. Wah, dendamu tak kirim orang, tak pateni. Nah, sekalipun Yulius ada hutang dengan saya, ya, dia ada debt dengan saya, saudara, dengan keluarga saya, ya, dan juga dengan Damaris. Dia busuk-busukin Damaris. Apakah Damaris melaporkan dia ke polisi? Ya kan, Galarua ngelapor ke polisi, tapi bukan karena dia menghujat Galarua loh. Karena kemarin dianggap menghujat Yesus. Terus kita tahu duduk permasalahan semuanya, saya bilang stop. Stop ya. Yulius punya hutang dengan Galarua, dengan Damaris. Itu debt. Nah itulah, debt itulah yang ditebus oleh Yesus Kristus. Ya, ketika Anda punya salah dalam hidupmu, ya, sebentar ya, ini kok posisinya duduknya nggak enak. Anda punya salah kepada cinta. Allah itu apa, saudara? Allah adalah kasih, adalah sang agape. Kemudian Anda punya kebencian di hatimu. Itulah hutang, saudara. Kemudian Anda bunuh orang. Marah kan? Anda masukkan orang ke penjara. Itu juga dosa loh kalau Anda masukkan orang ke penjara dengan kebencian itu ya. Ya, saya dulu janji sama Tuhan, saya tidak akan masukkan orang ke penjara lagi dengan kebencian. Saya sudah janji sama Tuhan. Dulu saya ngomong sama Pak Santi Amar ya kemarin pagi ya, saya telepon lagi. Saya coba, saya mau tahu masih marah nggak Galarua. Takutnya Galarua marah sama saya, saudara ya. Ternyata Pak Santi Amar ngerti benar ya, ini orang tua memang dewasa nih Pak Santi Amar ini ya, pemimpin kita ini ya. Lalu enggak, saya ngerti kok Pak Paul, saya ngerti yang Pak Paul bilang, bicarakan, saya juga setuju. Oh ya, oke. Ya Pak Santi Amar, saya tambahkan lagi, karena saya sudah janji sama Tuhan, tidak akan penjarakan orang dengan kemarahan. Gitu ya. Nah, itulah cinta, saudara. Nah, ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak baik dengan kemarahan, kebencian, dengan dengki, cabul, ketika Anda cabul, Anda sedang menodai cinta loh, saudara. Cinta yang suci itu. Cinta itu suci. Ya, cabul, ya, zina, nipu, ya, uang panti asuhan dipakai buat bangun rumah pribadi, pakai kolam renang untuk bergaya hidup mewah, ya kan, sampai nginep di hotel mewah segala macam. Ya, itu adalah Anda sedang menodai, sedang berkhianat terhadap sang cinta. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah ya adalah agape, cinta. Ya. Nah, itu saudara. Nah, itulah yang ditebus. Jadi kalau Anda pengen tahu penebusan itu apa, nah itu yang ditebus, saudara. Kesalahan-kesalahanmu, nah ini kan kelanjutan yang kemarin ya. Jiwamu itu yang bersalah itu ditebus, saudara. Ketika jiwamu itu ditebus, kalau kamu bikin salah, maka Anda akan masuk di dalam kegelapan, saudara. Karena sang cinta itu adalah sang terang itu sendiri. Begitu sang cinta itu kamu hianati, kamu punya salah dengan sang cinta. Cinta ini adalah alam semesta ini, hukum alam semesta itulah cinta. Tadi ya, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ya, itu adalah sang cinta, saudara. Dan Anda hianati, Anda potong ayam sembarangan, Anda nembak burung, ditinggal burungnya begitu saja. Ya, sak telurnya, sak bulu-bulunya ditinggal begitu, saudaranya, kata si Yohanes itu ya. Itu namanya Anda sedang mengkhianati sang cinta. Anda fitnah orang, itu Anda sedang mengkhianati sang cinta, saudara. Ya, katanya gulangnya digelapin sama paun, itu sedang mengkhianati sang cinta. Ya, ketika Anda menyerang ya orang-orang yang berbuat baik kepadamu, ditulung malah mentung, itu Anda sedang mengkhianati sang cinta, saudara. Ya, kayak ini kan, si Wakdonat ini kan, menyerang Damaris, memfitnah Galarua. Padahal streamyardnya dia dibayari oleh Galarua, oleh Damaris. Karena sang pembinanya ini adalah pemilik, owner dari Galarua, owner dari Damaris. Bahkan nama saya nggak ada di Damaris, di Galarua. Terus Anda mau melaporkan Galarua, laporkan Damaris ke polisi. Andai kata nih,
Galarua dan Damaris benar-benar gugur sama polisi, lalu ibu mantu ini dipenjara, saudara. Sama si Rudi Yohanes gara-gara laporan Rudi Yohanes. Saudara tahu? Saudara kebayang? Ibu mantu adalah owner dari Damaris dan Galarua, saudara. Saya adalah fundraiser. Ya. Uangnya sama siapa? Sama ibu mantu, bukan sama saya. Lalu Rudi Yohanes busuk-busukin Damaris, katanya beli kapal, duitnya mana? Si ceker babi itu sering dibayarin sama ibu mantu ya, saudara ya. Termasuk kita sering terima uang dari ibu mantu, saudara ya, ceker babi ini. Lalu dia busuk-busukin, dia pikir busuk-busukin saya mah nggak kena apa-apa. Saya kan cuma teriak-teriak, ayo nyumbang ya, ini Yayasan Damaris ya. Lalu nuduh, ini duitnya mana tenda, ini duitnya mana? Tanya sama Bu Mantu, jangan tanya sama saya. Tanya sama Bu Lianti, tanya sama Pak Steven. Saya laporkan polisi ini, katanya si Rudi Yohanes ini ya. Ini nipu ini DPO ini. Galarua bersama dengan, ya kamu laporkan Bu Mantu saja, ownernya itu, saudara. Laporkan saja, saya kan bilang laporin aja. Terus ibu mantunya diciduk ya sama Brimob itu ya, dianggap teroris DPO. Gara-gara laporannya siapa? Gara-gara laporannya Rudi Yohanes. Apakah itu cinta, saudara? Dia sedang mengkhianati cinta. Orang yang mencintai dia, ya, dia bangun rumahnya, ya, dia bangun rumahnya atas sumbangan dari sang ibu. Dia bangun, ya, dia pergi berobat atas sumbangan ibu. Dia pasang StreamYard-nya yang buat maki-maki sang ibu. Organisasi milik ibu, yayasan milik sang ibu. Apakah itu cinta? Dia sedang punya debitur, dia jadi debitur. Dia punya debt, dia sedang jadi debitur. Itulah yang kita sedang lakukan setiap hari. Orang-orang Anda berzina, Yesus Kristus, ya, begitu mengasihi kita, Anda berzinah, ya, dengan menyembah Allah lain. Ya, Anda buka-buka horoskop, Anda ngeramal-ngeramal, Anda sedang mengkhianati, Anda sedang punya Anda sedang jadi debitur, Anda punya debt. Ketika Anda kemudian punya kebencian, kemarahan, Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Terus Anda marah-marah, Julius harus dibunuh, harus diginikan. Anda sedang mengkhianati sang cinta. Anda membutuhkan penebus. Ya, debt, Anda jadi debitur, itulah yang harus ditebus. Karena ketika Anda mengkhianati cinta itu, maka Anda sedang berjalan menuju kegelapan. Ya, balik lagi ya, kita buka lagi ya. Ia melepaskan kita, redeem, ya. Ia redeem, ya, dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan. Di dalam kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dilepaskan kita, saudara, dari kegelapan. Anda sedang menuju kegelapan. Hidupmu gelap, penuh kebencian. Penjarakan Julius. Kalau Anda ya spontan, kita bekerja, oke, karena ini anak Batak di penjara, kita minta keadilan. Harusnya Julius udah sampai situ. Itu benar, saudara. Kita minta keadilan. Nanti Nandar juga kita laporkan. HTD juga harusnya dilaporkan. Ya kan? Karena biangnya kan dari HTD asalnya. Tetapi sebetulnya anak Batak itu juga nggak boleh dilaporkan. Karena apa, saudara? Sebetulnya yang anak Batak ini bilang, ya aku menguliti Islam, akan menguliti Allah, itu adalah produk dari kemarahan, bukan produk dari hinaan. Saya pernah marah sama Tuhan, serius ya, saya maki-maki Tuhan. Hei Tuhan, hei Allah, bangsat kau, anjing kau, saya marah ya. Saya marah-marah sama Allah dulu waktu 2010. Saya bilang, jangan ada lagi sebut Tuhan-Tuhan di rumah kita. Saya ngomong begitu sama anak istri saya tinggalkan Tuhan, saudara. Apakah saya menghujat Tuhan? Apakah Tuhan marah gara-gara itu? Enggak. Ya, Tuhan saya kasihan. Aduh, nak kasihan amat sih kamu sampai pahit. Kenapa, nak? Ternyata hati saya apa sih, dikecewain sama pendeta, dikhianati sama pendeta. Saya dikeroyok ya, saudara ya. Saya ditipu sama pendeta.
Tuhan kasihan saudara, nggak marah. Jadi kalau anak Batak itu marah-marah, mana Allah ini, saya kuliti, saya cari Allah, akan saya kuliti. Apakah Allah marah dengan statementnya anak Batak? Allah yang benar, Allah sejati tidak akan marah. Justru kasihan. Aduh nak, kenapa kamu marah? Kenapa kamu semarah itu sama Allah? Kepada Allah yang menciptakanmu, kenapa kamu marah nak? Iya, saya jadi supir angkot. Saya kadang-kadang diserempeti apa, setoran nggak cukup, utang saya banyak. Ya pendeta nggak ada yang nolong saya. Ini sekalinya ada Rudi Yohanes, malah ngompor-ngomporin saya. Yang ngajar-ngajari saya bikin nggak bener sehingga saya masuk penjara. Nggak heran anak Batak marah-marah sama Allah, saudara. Kan begitu, saudara. Allahnya marah nggak? Allah bangsat kalau dia marah, saudara. Anda punya anak, ya. Tiba-tiba anak bilang, papi, bangsat kau papi. Anda akan marah nggak? Ketika anakmu bilang, papi, bangsat kau papi. Ayah, kau bangsat ayah. Anda marah nggak? Kalau saya nggak marah, saudara. Saya akan kaget dan saya akan sedih sekali, saudara. Saya cari tahu. Nak, papi salah apa sama kamu, nak? Papa salah apa sama kamu, nak? Saya akan berusaha, akan peluk dia, saudara. Kenapa kamu, nak? Kenapa kamu jadi histeris begitu? Kenapa kamu marah sama papa, nak? Kenapa, nak? Oh, saya akan nangis, saudara. Akan sedih sekali, nggak marah. Oh, anjing, kau anak kemarin sore, kamu berani bangsat-bangsatin papi. Saya ambil pistol, tak tembak kepalanya. Apa gitu, saudara? Oh, ini ayah bangsat, saudara, kalau yang begitu, saudara. Memang ayah bangsat beneran, makanya nggak heran dibangsat-bangsatin sama anaknya. Bener nggak? Pakai logikamu ketika beriman. Harusnya anak Batak itu malah dikasihani, bukan di penjara. Anda tahu akibatnya anak Batak di penjara? Keluarganya keteteran, saudara. Makanya saya menghimbau istrinya anak Batak, ya hubungi segera Pak Santi Hammer. Nggak pakai calo, ya. Kita akan tolong, ya. Istrinya anak Batak, tetapi bukan buat bayar lawyer. Makanya fokus ini nanti kita atur, ya, keuangannya. Supaya jangan ditipu-tipu nanti, yang ditipu sama si Rudi Yohanes lagi ntar buat bayar lawyernya dia, alasannya buat ini itu, ya kan? Karena kan dia sudah nunggak lawyer banyak ini si Rudi Yohanes, nunggak bayar lawyer kan, makanya ngamuk apa berantem sama lawyernya. Nah, kalau ada seorang anak tiba-tiba memaki ayahnya, ya, ayahnya itu seharusnya introspeksi, ada apa? Sekalipun ayah itu ternyata ayah yang baik, ayah itu kan sedih dan bukannya malah menghancurkan anak itu. Dipanggil, dipeluk. Bisa jadi anak ini memang ada kepahitan di hatinya, makanya dia marah sama si ayah. Demikian juga dengan Allah. Allah yang benar, Allah yang penuh kasih. Itu ada Allah yang ketika anaknya tiba-tiba memaki dia, lalu Allah ini datang. Kemudian anak ini kan punya salah kan? Dia salah kan? Makanya ada penebusan itu. Harus ditebus kesalahan itu. Lalu anak bilang, iya papa ternyata aku salah. Aku minta diampuni, ya, semua kesalahanku. Ya kan? Aku perlu ditebus. Nah itulah Yesuslah yang menebus. Kenapa? Karena anak yang lain kan protes. Kenapa? Ini anak sudah maki-maki, tapi ayah tetap menerima dia, malah jadi ahli waris, padahal ayah sudah dimaki-maki, sudah dikutuki, dilaknat-laknatin. Ya, sementara saya tidak pernah melaknat Allah, tapi saya hidup di rumah ini, dan anak ini yang sudah melaknat, malah diampuni, dan bahkan tetap dikasih warisan. Anak yang lain kan marah, saudara. Ya. Nah, itulah penebusan. Ya, gerasi, saudara. Diampuni, diputihkan pelanggarannya. Siapa yang nanggung kesalahannya ini? Nah, itulah Yesus yang menebus kesalahannya. Saya yang nanggung. Yesus adalah yang sulung, katanya kan, di antara kita semua. Yesus yang anak yang tunggal itu adalah yang sulung, saudara. Karena kemudian ia yang anak yang tunggal,
kemudian dia menjadikan kita semua sebagai anak-anak Allah karena penebusannya. Yesus berkata, "Pa, aku yang menebus." Ini kan ilustrasi ya, loh kok bisa Yesus anak kok ya Allah sendiri. Nah itulah skenario, makanya anak Allah itu adalah yang jasmania, ya bentuk jasmania. Karena dia keluar dari Allah. Ya, Yesus itu anak Allah. Ya, karena dia keluar berasal dari Allah. Allahnya kok hamil, ya keluar dari vaginanya Allah. Enggak saudara ya. Kalau roh itu kan enggak perlu kayak 3 dimensi, kudu hamil, kudu meteng segala macam. Tapi karena Yesus harus jadi manusia, makanya Yesusnya harus keluar dari vaginanya Maria. Oh nanti diplesetin lagi nih kan. Nah, tapi kan masalahnya begini, emang salahnya di mana kalau seorang Tuhan lahir dari vagina? Ya kan? Salahnya di mana seorang Tuhan lahir dari vagina? Orang Islam kan ini paling suka heboh nih kan. Kan pertanyaan yang sama. Mengapa Allahnya Islam suka tiup-tiup vagina? Nah, kan sama saja saudara pertanyaannya. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allahnya orang Islam itu meniup vaginanya Maria loh. Ya Anda bayangin coba oral seks itu kan sampai sama kan. Niup-niup vagina, blow job itu loh saudara ya. Nah, kalau Anda lihat di internet itu ya blow job, tulis saja itu blow job. Blow itu apa? Tiup itu ya. Nah, itu vaginanya ditiup-tiup. Kan sama saja. Terus kalau Tuhan lahir dari vagina, apa bedanya dengan Allah yang niup vagina? Nah, begitu ya saudara ya. Oh vagina kan kotor. Nah itu dia. Emang vagina ibumu kotor? Ini vaginanya seorang Maria. Perawan suci saudara. Vagina ibu saya kotor nggak? Enggak, suci saudara. Kalau vagina ibunya kamu, orang-orang yang enggak, ya mungkin kalau vagina ibu saya suci. Ya. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Ini kan dari vagina ibu saya kan saya lahirkan. Ya, tempat lahir beta kan. Apakah hina? Enggak lah. Ya kan? Karena ibu saya nggak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain. Nah kalau Anda yang terus senang kawin cerai, ya kan, dan dibolehkan kawin cerai, disitulah pertanyaannya, ya kan. Nangkap ya saudara ya. Lalu Yesus ini yang anak tunggal Bapa, anak tunggal, karena pada mulanya anak yang namanya anak Allah ya hanya Yesus. Ya kan, anak Allah ini ya Yesus. Loh, Yesus katanya Allah apa anak Allah? Yang namanya anak Allah kan Allah sendiri saudara. Karena Anda berpikirnya 3 dimensi. Makanya Yesus memperkenalkan diri sebagai anak manusia. Tetapi sejatinya dialah Allah sendiri. Makanya ya dia setara di dalam kesetaraannya dengan Allah. Bahkan di dalam Filipi dikatakan ya, di dalam Filipi dia identik, equal dengan Allah. Di dalam Yohanes ya orang-orang Farisi marah karena dia berkata bahwa Yesus mengaku bahwa dia anak Allah, dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya Yesus sedang mengaku Allah, saudara. Ya kan? Itulah pemahaman orang Yahudi, saudara. Ketika Anda mengaku diri anak Allah, di zaman itu ya, karena belum ada sebutan anak Allah. Di zaman sekarang sudah, kita adalah anak-anak Allah. Tapi di zaman itu yang namanya anak Allah, itu sakral sekali, saudara. Yesus anak Allah, orang Yahudi marah, saudara. Mau dirajam pakai batu. Yesus bilang, kenapa kamu mau rajam aku pakai batu? Karena perbuatan-perbuatan baikku. Orang bilang, oh enggak, kami tidak rajam engkau karena perbuatan baikmu. Kami merajam engkau karena engkau mengatakan dirimu adalah anak Allah. Dengan demikian kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Gitu saudara. Wah, minum saya habis lagi. Gitu saudara ya, tahu bedanya saudara? Nah, kita lanjut lagi saudara. Kemudian Yesus yang sulung, anak yang sulung ini bilang, "Pak, aku yang nanggung dosanya." Anak yang nomor 3 kan masih, oh enggak bisa, ini si Paul ini udah menghujat, udah maki-maki papa ini. Yesus bilang, enggak Pak, aku kan yang sudah mati, aku tebus,
Aku tebus dia dari semua kesalahan biar si Paul tetap menerima warisan. Ya, supaya si Paul tetap menerima warisan. Saya beneran ya, 2010, 2014, semua dosa sudah saya lakukan, saudara. Ya, bahkan membunuh pun nyaris saya lakukan ya. Nyaris saya lakukan, saking marahnya saya. Tapi kalau ngebukin pendeta apa, wah sudah saudara ya. Ngebukin pendeta, cabul, aduh rusak. 2010, 2014. Jangan salah dengar ya, nah, ini kalau salah dengar kupingnya congekan. 2010, 2014, saya bikin semua dosa saudara. Jahat sekali saya. Ya, Anda lihat foto-fotonya saya tuh ya, serem ya saudara ya. Aduh, Anda bayangin ya, kalau di tengah jalan tiba-tiba kepala Anda tak todong pakai pistol. Saya bisa tiba-tiba kayak orang kesetanan, saya ngamuk, orang bisa tak todong pakai pistol kepalanya, saudara. Wah, jahat sekali, saudara, ngeri sekali, saudara ya. Aduh, nggak ada senyum-senyumnya juga, saudara. Ngeri ya, saya sendiri ngeliat itu, saya jijik yang ngelihat kehidupan saya 2010, 2013, sorry ya, 2010 sampai 2013, 4 tahun pokoknya waktu itu ya. 4 tahun itu saya hidup di dalam kacau sekali hidup saya. Saya maki-maki Tuhan ya, tak maki-maki, wah anak Batak mah nggak ada apa-apa maki-maki ya saudara. Ya, nah, tetapi karena saya ditebus, Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, anak sulung ini sudah menebusnya. Menebus dari semua kesalahan saya, dari semua debt-nya saya. Saya dulu debitur. Lalu saya bertobat, saudara. 2013 akhir Tuhan Yesus datang. Jangan takut, aku yang menebus kamu. Nggak bisa, dosaku udah kebanyakan Tuhan, semua. Kamu melayani aku lagi, siapa yang mau percaya? Siapa yang mau dengar saya? Ya, hari ini saudara, setiap saya ngomong di sini, minimum 15.000 orang dengar yang saya ngomong. Ya kan? Kalau saya khotbah, ya di hari Minggu, ya 15.000 sampai 20.000, kadang-kadang 30.000, pernah 80.000 yang nonton. Nggak kalah sama Petani Nginden, saudara. Siapa yang mau dengar saya, Tuhan? Saya protes ya, siapa yang mau dengar saya, Tuhan? Hari ini kita, ya, kolektenya sampai 10 miliar. Ya kan? Buat menolong orang-orang, kasih makan. Kasih makannya nasi kucing. Wah, kamu menghina ibu mantu, kamu kasih makan nasi kucing. Kurang ajar kamu laporan aja ibu mantu. Yang ngurusin makan, yang ngurusin jatah nasinya bukan saya, saudara ya. Pak Alengso. Ya, jatah nasi itu, kenapa jadi nasinya itu yang ngurusin dulu Alengso, saudara. Yang bikin SOP-nya itu Alengso. Jadi kalau ditanya, kenapa nasinya jadi begitu? Kamu tanya sama Alengso, kenapa dia ngaturnya begitu? Kita itu meneruskan dulu aturannya Alengso. Ya, itu. Memang salah satunya kenapa kita nggak tambahin, ya supaya semakin banyak. Kita kan bukan lagi mengasih restoran kan, sekedar makan, tetapi itu lebih dari cukup, saudara. Karena ada timbangannya. Saya lupa ya timbangannya nasi berapa. Ada yang bisa jawab? Berapa gram timbangannya nasi? Ada yang bisa jawab nggak ini? Saya lupa ya timbangannya berapa nih. 100 gram. 100 gram, saudara. 100 gram itu cukup, saudara ya. Bukan nasi kucing, nasi umprit. Ayamnya juga ada aturannya ya. Ayam ngatur ayamnya gimana itu? 1 ekor dibagi 8. Apa dibagi 8 ya? 1 ekor, Pak. bagi 10 ya? Ya, sekarang. Bagi 10, saudara ya. Ada aturannya ya, kita sudah ada aturannya. Itu ya, saudara ya. Ya. Nah, balik lagi, saudara. Jadi semua yang kita lakukan itu sudah dihitung, sudah kita pertimbangkan, sudah kita meetingkan, ribut, bertengkar di dalam semua. Alengso yang paling ngotot dengan nasi ayam ini, ya. Karena waktu itu sepakat dengan saya, Alengso, bahwa jangan kasih ikan, jangan kasih sapi. Karena nggak semua doyan. Kalau ayam, ya rata-rata doyan. Ya, begitu ya. Dan ngitungnya gampang, aturnya. Begitu ya, makanya kita pakai itu. Nah, lanjut saudara. Kesalahan-kesalahan saya
ya. Kemudian saya datang, saya minta ampun, minta dilunasi. Nah, pengampunan hutang. Saya pernah hutangnya saya dihapus ya saudara ya. Saudara pernah ngalami hutangnya tiba-tiba dihapus nggak? Saya pernah ngalami ya saudara. Saya waktu itu pernah punya hutang ya, dulu sekali ya. Terus orang ini, dia ngeliat saya, sudah segala macam ya. Dia tahu dan dia percaya saya dihapus, dikasih surat penghapusan hutang. Saya pernah ngalami hutangnya dihapus saudara. Ya, Anda yang pernah urusan dengan bank, pernah ngalami juga ya, haircut, pemotongan bunga. Nah, itu juga salah satu penghapusan sebagian hutang. Nah, hutang itu dihapus, itu harus ada penebusannya. Lalu kan ada pengalihannya, saudara. Waktu Anda hutang untuk dihapus kan. Lalu kekurangannya gimana? Neracanya kan jadi minus. Harus ada kompensasinya. Nah, penebusan itu adalah kompensasi dari penghapusan hutang itu, saudara. Harus ada yang nanggung kan? Harus balance kan? Karena dunia ini adalah sebuah balancing, saudara. Sebuah keseimbangan. Cinta itu adalah sebuah keseimbangan, saudara. Kalau nggak imbang, hancur dunia ini, saudara. Dunia itu sebuah keseimbangan. Medan magnet, medan gravitasi, semua ada keseimbangan. Begitu ada kurang satu, harus ada yang nutup. Makanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Selalu bikin balance. Energi itulah yang bikin balance. Itulah Allah sendiri, saudara. Itulah cinta. Cinta itu bikin balance seluruh dunia ini, saudara. Bikin balance. Ketika Anda bikin salah, Anda bikin dosa, Anda bikin pembunuhan, cinta itulah yang membalancekannya. Mengapa saya bisa mengampuni Julius? Dia udah caci maki saya begitu rupa. Dia dengan liciknya, dia menggunakan si ceker babi sama si kapal oleng. Ya kan, buat fitnah saya kan. Yang salah pakai Julius. Julius tidak sepenuhnya salah. Dia hanya licik. Yang goblok siapa? Kapal oleng sama si ceker babi. Dia masuk dalam perangkapnya si Julius. Kan memang orang Islam kerjanya begitu, saudara ya. Kelihatan baik, pura-pura, ya pura-pura. Semuanya hanya tipu-tipu. Ya kan? Walahu khairul makirin kan. Kelihatannya baik. Saya hanya melepaskan pengampunan. Julius, saya tidak butuh pengampunan. Ya memang gua pikirin. Saya kan ngurusin hati nurani saya sendiri supaya bersih. Kalau kamu enggak, bodo amat. Kalau kamu tidak terima pengampunan, ya silakan aja terima penghukuman dari Tuhan. Karena ketika saya melepaskan pengampunan, dan kamu menolak pengampunan, Tuhan Yesus bilang apa? Kebaskan kakimu, saudara. Ketika kamu lepaskan shalom bagi sebuah kota, bagi sebuah rumah, kamu lepaskan shalom, orang-orang itu menolak shalommu, kebaskan kakinya. Sesungguhnya penghukuman Sodom dan Gomora, ya tidak akan penghukuman Sodom dan Gomora itu lebih ringan, ya daripada penghukuman rumah itu, saudara. Ya, pokoknya saya lepaskan shalom buat Yohanes, buat Julius. Mau terima mau enggak emang gua pikirin. Ya enggak? Yang penting hati nurani saya beres sama Tuhan. Kan itu yang kita mau cari kan, shalom Tuhan kan. Anda mau cari apa sih? Pendamaian kan. Sebab ketika Anda punya shalom dalam hidupmu, ya Anda lepaskan musuhmu kan. Rugi dong Pak. Kenapa Anda harus tangkap musuhmu? Pertanyaan saya, saudara. Lupa kalau gitu nggak usah ada galarua. Galarua adalah untuk menegakkan Pancasila. Ya, ada ketidakadilan, kita tuntut, saudara. Tapi tidak boleh karena kebencian. Memang ada kemarahan karena ketidakadilan, tapi jangan karena kebencian. Oh, beda tipis, saudara. Anda harus belajar sama saya membedakannya, saudara. Beda tipis antara kebencian dengan kemarahan. Ya, marah boleh, tapi jangan bikin dosa. Nah, gitu ya. Saya lepaskan shalom. Karena apa saya bisa melepaskan shalom, saudara, kepada Julius dan Yohanes? Karena saya sudah ditebus. Saya sendiri sudah ditebus. Redeemed, ya, ada penebusan di situ. Mengapa saya jadi nggak bisa membiarkan Yesus menebus mereka? Ya kan? Biarkan Yesus menebus mereka. Benar nggak, saudara? Lalu kenapa Anda kudu ngotot orang kudu di penjara?
sampai menghalalkan segala macam cara dengan penuh kebencian. Awalnya itu tidak penuh kebencian, memang kita ingin keadilan. Tetapi di tengah jalan proses-proses itu, ya, saling silang itu, yang menimbulkan kebencian-kebencian yang lain. Saya bilang ini bukan dari Tuhan. Lepaskan semua. Lepaskan, saudara. Ya, apakah Muri Wali salah ngelaporkan Julius? Ya enggak juga. Mungkin dia penuh, tujuannya adalah keadilan. Saya tahu Muri Wali enggak salah. Ya laporkan saja, enggak apa-apa. Ya laporkan saja. Cuman kita mau lepas tangan dari semua itu dulu, saudara. Ya, masih panjang kok waktunya. Kalau cuma ngelaporin polisi itu masih banyak yang perlu dilaporin. Begitu, saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah menebus saya ini yang harusnya ini dihukum. Saya malah dimuliakan hari ini ya, saudara ya. Hari dimuliakan. Ya, Anda semua sekarang duduk mendengarkan saya membacakan firman Tuhan. Saya ini yang rajin ke Alexis, saya ini yang rajin tuncit katanya ya kan, yang seharusnya saya ini sudah mati, sudah dihukum Tuhan, tapi saya diampuni. Lalu saya yang diampuni ini, masa saya nggak mau ngampuni orang lain? Benar nggak? Begitu saudara, itulah cinta, itulah kasih. Ya, itulah penebusan. Kalau Anda tidak mengalami penebusan, bagaimana Anda bisa ngampuni orang lain? Anda sendiri aja nggak merasakan pengampunan. Karena saya merasakan pengampunan, maka saya bisa ngampuni orang lain. Dengan gampangnya ya, iya gampang banget buat saya. Hanya beberapa detik. Ya kan? Kedua, setelah saya diampuni, lalu ada orang bikin salah sama saya, terus saya cekek begitu. Ikro, saya cekek begitu kan, bayar utangmu. Nggak boleh, saudara. Kalau saya sudah diampuni, saya kudu lepaskan pengampunan lagi ke orang lain. Ya, forgive our debt as we forgive our debtor. Forgive us our debt as we, sebagaimana, seberapa banyak kamu ngampuni orang lain, sebegitu juga Tuhan akan ampuni kamu. Mateng enggak tuh, saudara? Ukurannya adalah seberapa Anda lepasin orang loh, saudara. Ukurannya adalah seberapa Anda ngelepasin orang loh, pengampunan itu. Ngeri, saudara ya. Ngeri. Kalau Anda ngerti yang saya ajarkan pada malam hari ini, ya Anda lakukan, hidupmu akan damai. Hidupmu akan penuh berkat. Semua sakitmu akan sembuh, saudara. Yang si Yohanes itu kan pengekan itu kan, TBC. Kenapa? Karena hatinya penuh kemarahan, saudara. Kalau dia belajar lepaskan, bahkan dia marah sama istrinya, saudara ya. Bahkan dia marah sama istrinya. Entah kenapa dia ada yang nggak puas dengan istrinya. Serius, saudara. Ada ketidakpuasan dia. Semua sakitnya akan sembuh. Akan impoten, katanya ya. Kan dia sendiri yang ngaku kalau dia impoten ya. Akan sembuh. Karena bahaya ya. Istrinya masih muda banget. Terus laki-lakinya, Rudi Yohanes itu kelahiran 74, saudara. Ya, masih muda. Ya, masih muda, istrinya lebih muda lagi. Impoten. Bahaya, saudara. Bahaya. Istrinya masih muda. Dan segitu itu kebutuhan biologisnya lagi tinggi-tingginya, saudara. Ya kan? Saya jadi ingat Saifuddin sama istrinya. Bahaya. Nah, tapi kalau Rudi Yohanes mau melepaskan pengampunan, dia akan diampuni, saudara. Ketika dia diampuni, ya ada kesembuhan buat dia, ada pemulihan. Tapi rumahnya gimana? Ya rumahnya pasti hangus. Rumahnya pasti hangus karena dia dapat dengan cara yang tidak benar. Ya, kalau dia bertobat rumahnya pasti hangus. Makanya Rudi Yohanes nggak bisa, susah untuk bertobat karena kemilikan. Apa kata Matius 19 ayat 23? Ya, orang kaya itu pergi kenapa? Bukan karena hartanya banyak, itu salah ya, itu terjemahnya posesif. Kemilikannya banyak, saudara. Kemilikan. Lepaskan. Itu bukan milikmu. Ya, Rudi Yohanes. Lepaskan. Oh, saya lepaskan ya. Oh, saya lepaskan semua ya. Saya lepaskan semua. Saya mulai dari tidur di lapak, saudara. Tidur di tilam. Di
Kelasa itu saudara ya. Bukan Kelasa apa sih? Bed cover. Bed cover bolong-bolong itu ya. Setahun, hanya setahun. Tahun kedua Tuhan sudah mulai pulihkan semua cepat. Kalau Rudi mau teladani saya, lepaskan semua. Semua yang diperoleh dengan tipu-tipu kemarin lepaskan semua. Pulihnya cepat kayak saya. Tapi kalau dia tidak mau lepaskan, makin nyungsep. Ya, ini contoh ya, karena ada di depan mata, makanya saya kasih contoh. Tapi bukan cuma Rudi, Anda dan ini kita ceritanya Anda dengan saya. Cuman saya kasih contoh nih, kayak ini loh, Abu Lahabnya ini loh ya. Contoh Abu Nawas, nah itu kayak contoh. Kebetulan kan ini sudah jadi drama, ya. Makanya kita kasih judul Sang Debitur Bertobatlah. Tapi yang saya ngomong ini benar-benar ya saudara, yang saya nggak menghina, nggak maki-maki. Serius, pertama kelihatannya kalah, kelihatannya. Orang-orang dulu, wah mencaci maki saya, seneng ya ketika saya udah nggak punya apa-apa. Tetapi waktu itu saya merasa terhina nggak punya apa-apa. Tetapi tiba-tiba Tuhan angkat, cus cepat sekali saudara. Ada nggak saya hari ini ngemis-ngemis sama Anda? Tanya Pak HW, saya pernah nggak minta uang padahal sama-sama dulu di Jerman? Nggak pernah, padahal Pak HW datang kemari aja Pak. Padahal saya tunjukkan rekeningnya kosong ya saudara ya. Pernah nggak saya minta sama Pak HW? Nggak minta, ya pun nggak pernah. Ini Pak ya gimana Pak HW ya, kita beginilah, begitulah. Nggak pernah saudara. Rekening kosong selalu Tuhan sediakan lagi. Fakir miskin ngemis-ngemis sama pemerintah, enggak ya. Saya tidak boleh bekerja selama waktu itu status saya belum keluar. Begitu saya sudah selesai dan apalagi udah warga negara, saya bekerja, saya pembayar pajak, ya. Jadi apa semua? Alexson nggak percaya, ya udah bisa sih, mana bisa punya mobil. Nah, karena dia belum nggak pintar saudara. Ya, saya nggak tahu ya dia kenapa bisa sebodoh itu ya. Ya nyatanya saya punya SIM segala, punya mobil kok. Nah ini tadi ada contoh nih. Nah ini saudara. Saya udah punya paspor saudara. Cuman di paspor saya ada tulisan itu tadi ya. Kenapa? Saya bukannya takut sama Pak Santi Amar, tantang yo. Kalau berani pulang nih, berani ambil uangnya Galarua. Saya nggak takut sama Pak Santi Amar, cuman tulisannya apa saudara? Tuh, outgesonderd, exception the Indonesia. Nggak boleh lihat patch 3 itu kan, nggak boleh. Saya pulang ke Indonesia saudara ya. Saya udah punya paspor Belanda ya. Ini apa judulnya saudara? Koninkrijk ya, Koninkrijk der Nederlanden saudara, kerajaan Belanda. Saya sudah punya paspor Belanda ya saudara ya. Tapi dalam paspor itu saya tidak boleh pulang ke Indonesia. Ditulis jelas. Saya boleh kemanapun kecuali Indonesia saya nggak boleh pergi. Saya boleh ke Israel, saya boleh ke Amerika, tapi saya tidak boleh ke Indonesia. Ya, ke Singapura saya boleh. Kemana saja selain ke Indonesia saya nggak boleh saudara. Ya, jadi kalau Rudi Yohanes tentang saya berkelahi, ya saya sih bukan takut sama Rudi Yohanes, ya Rudi Yohanes saja ke sini. Tapi buntut-buntutnya yang nggak enak saudara, ngomongnya apa? Ya asal ada yang membiayai, ya ujung-ujungnya donasi lagi. Ya mentalnya rusak amat ya saudara. Tapi kita nggak maki-maki, nggak boleh. Ya. Saya waktu mau ke Belanda saya nggak pernah minta donasi sama siapa-siapa saudara. Saya imani. Saya keliling dunia, saya tidak pernah minta donasi, saudara. Saya sudah pergi ke Korea, saya pergi ke Malaysia. Kalau ASEAN sudah pergi semua ya. Thailand, Kamboja, Myanmar, mana lagi itu? Singapura, Malaysia, Johor, mana lagi? Sudah pergi semua ya. Hong Kong, Macau, Cina, Korea, tadi udah sebutin ya, udah pergi semua, saudara. Mana lagi ya? Nah, Eropa mah udah keliling, udah selesai saya Eropa ya. Oh iya Amerika saya belum ya, Amerika saya belum masuk. Tapi nanti ya, nggak ada yang undang khotbah sih. Undang khotbah, tarif saya 5.000 euro saudara, 5.000 dolar sekali khotbah. Apa Bung Beta marah-marah? Enggak ya. Kalau ngundang saya khotbah ke Amerika, cukup kasih makan, kasih tempat tinggal. Ya kalau perlu saya tiket bayar sendiri nggak apa-apa ya.
Yang penting kasih makan, kasih tempat tinggal. Karena tidak semua jemaat Indonesia di Amerika itu punya uang loh saudara ya. Lu takut-takut tarifnya berapa, nggak perlu ditarif. Ada uang saya terima, nggak ada uang nggak usah ngasih. Yang penting dikasih tempat tinggal sama dikasih makan saudara. Kelewatan saya udah datang ke sana nggak dikasih makan mah, ya nggak ada tarifnya. Kalau perlu saya tiket bayar sendiri. Tiketnya murah soalnya ke Amerika saudara. 500 euro, 500 US PP pulang pergi dari sini. Murah banget, saya kaget ya, itu murah ya. Saya lupa ya, sekali jalan 500 atau pulang pergi 500 ya. Nah, saya lupa ya. Tapi murah lah, relatif murah. Sanggup saya bayar sendiri gitu ya. Bisa bayar sendiri. Nah, begitu ya saudara ya, luar biasa ya. Itulah makna penebusan. Anda sudah ditebus belum? Sudah Pak. Wah, buktinya masih penuh kebencian begitu kok. Kalau Anda punya ditebus, Anda sudah ditebus, pasti hatimu penuh dengan pengampunan. Ya, maki-maki gitu kok, bawa-bawa istri orang lagi maki-makinya kan. Lupa Paulus juga maki-maki, kapan saya maki-maki? Itu Muhammad, saya itu memaki-maki the spirit of Muhammad, saudara. Apakah saya terus benci sama Gilbert? Itu Gilbert dimaki-maki? Enggak. Ya kan, saya kan mendoakan Gilbert, saya kan memberikan suara kenabian. Kalau Gilbert bertobat, saya senang sekali, saudara. Dulu sempat saya puji, ya lumayan lah diakoni. Enggak taunya pura-pura, wah sikat lagi, saudara. Itu kan suara kenabian. Ya kan, masa jemaatnya Gilbert minta token listriknya sama saya, coba. Masa jemaatnya Gilbert minta bayar sekolahnya sama saya? Jemaatnya Tiberias itu ada jemaatnya Tiberias minta dibayarin sekolah sama saya, saudara. Enggak bohong, saudara. Jemaatnya Tiberias ya minta dibayarin sekolah sama saya, saudara. Enggak bohong. Saya bilang, Pak, masuk ke komunitas embun pagi kalau Bapak rajin. Yang rajin, Pak, nanti Bapak pasti dibantu oleh komunitas kami. Itu saudara ya. Masuk komunitas embun pagi, masuk dalam koinonia yang rajin. Kenapa? Ya, apakah saya dibayarin kolektornya embun pagi? Mana pernah embun pagi kasih saya duit, saudara. Mana pernah itu Bu Vivin dari Damar Kasih kirim saya uang. Ini dari Damar Kasih, atas terima kasih buat sumbangannya, palak 10%. Sembarangan kamu. Nggak boleh ya saudara ya, haram jadah ya. Nggak boleh. Itu semua dari Anda untuk Anda. Ya. Lalu saya gimana? Kan saya punya kelas, saya ada seminari online. Ya kan, saya ada kelas online. Bayar dong, masa ngajar nggak dibayar? Bayar dong. Nah kan Anda tambah pinter, seneng kan? Ya kan, ya memang kemampuan saya itu, dan saya sekolah, saya profesional ya. Sekarang saya sekolah di Haifa, saudara. Ya, saya sudah S3, tapi saya lagi sekolah lagi di Haifa. Ya, saya lagi sekolah lagi di Haifa. Ya, lagi running ya, dan saya juga lagi, ya, termasuk saya upgrade, cuma belajar bahasa Ibrani lagi, Yunani belum ya, saya masih kecapean banget ya. Nah, ini lagi sakit lagi pula kan, saya belajar Yunani belum, tapi saya memang harus belajar Yunani lagi. Ada satu di Belanda, ada satu dosen bahasa Yunani. Saya kaget ya. Ini Syami ngajarnya enak banget, saudara. Wah, dulu dosen saya ngajar nggak sejelas ini. Ini orang ngajar jelas banget. Nanti bilang nanti ya, saya selesai bahasa Ibrani sama Rabi ini, saya akan belajar sama kamu nanti bahasa Yunani. Gitu, saudara ya. Itulah makna penebusan. Ya, jadi memang harus ada sang penebus. Siapa yang nebus? Yang ditebus dari apa ya tadi? Dari kegelapan itu kamu ditebus, karena kamu begitu kamu mengkhianati sang cinta, wah auto gelap kamu. Nah, kamu harus ditebus. Ya tadi ya, debt. Kamu punya debt dan harus ada yang bayarin debtnya kamu. Siapa yang nanggung? Karena ada balancing. Siapa yang nanggung? Yesus. Apakah Yesus sang cinta? Allah tidak dapat dilihat oleh mata. Ya, tetapi anak tunggal itu yang menyatakannya kepada dunia. Sang kasih, sang cinta tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi Yesus Kristus ya menyatakan cinta itu. Nah, itulah makna penebusan. Cinta itu yang menebus kita, saudara. Sehingga hati saya penuh dengan cinta, dari kemarahan, dari kebencian, dari kepahitan, melimpah dengan cinta. Cinta itu yang saya bagikan kepada Anda. Sehingga banyak di sini yang pengangguran, terus dikasih motor, bikin ojek. Di sini banyak yang pengangguran, lalu mulai berdiakonia. Di sini banyak yang pengangguran, ya lalu mulai bekerja, dikasih pekerjaan. Di komunitas kita nih, dari situ, dari cinta itu. Apakah saya memberi? Enggak, saya menggerakkan. Cinta itu, kemudian saya
tularkan, pulang ke sana kemari, wah. Terus kemudian ya Pak Stephen datang, Pak HW datang, ini orang kelihatannya penuh kebencian, penuh kemarahan. Apa sih ini katanya Pak HW, dideketin. Wah sampai disidang sama keluarganya, kenapa deket-deket Paulus yang itu penuh kebencian. Begitu dideketin terus Pak HW, ini mah bukan kebencian, ini cinta yang menggelora. Ya, yang menggerakkan 300 orang untuk berdiakonia. Cinta yang menggelora, yang walaupun miskin tetapi memperkaya banyak orang. Inilah cinta yang menebus, ya, orang-orang yang tidak bisa bayar sekolah, kemarin tidak bisa beli laptop, itu yang apa uangnya saya? Bukan. Cinta yang dari saya kemudian pergi kepada Bu Vivin, kepada Pak Andreas, kepada dan yang lain-lain, pada Bu Mantu, ya saudara, itulah cinta yang menggelora. Wah, duitnya ditilep, nggak ada saudara. Nombok iya, ya kan? Duitnya nggak ada. Nah, kalau mau tanya duitnya balik lagi, tanya sama Bu Mantu, ya untuk Galarua ya, sama Damar Kasih, sama Damaris. Nah, kalau mau tanya duitnya Damar Kasih, ya tanya sama Pak Alex, jangan tanya sama saya, sama Pak Harto. Kemudian pagi, ya tanya sama Pak ini, sama Bu Lianti, ya sama Pak Apeng, sama Bu Vivin, sama Bu Mantu lagi. Jangan tanya sama saya. Ya, saya nggak pegang duitnya, saudara ya. Saya hanya fundraiser, inisiator, dan motivatornya saja. Begitu, saudara ya. Nah, luar biasa. Itulah cinta yang menebus kita. Sehingga kemarahan, kebencian itu menjadi cinta yang ditularkan ke banyak orang, dan semua orang-orang yang dianggap bodoh oleh si Rudi Yohanes ini ya, dikatakan goblok katanya. Kemudian bisa ada ya yang sampai nggak bisa bayar rumah sakit ya, karena sakit keras, BPJS-nya sudah nggak dibayar berbulan-bulan. Dibayarin saudara. Termasuk sang cinta inilah yang menggerakkan hati Bu Mantu buat membayarin stipendiatnya Rudi Yohanes dan berobat anaknya dan penyakit TBC-nya saudara. Karena cinta ini saudara. Tapi kenapa kemarin ya si ceker babi saya larang untuk ditolong? Kenapa saudara? Karena dia sudah nyebrang ke musuh dan sudah mengkhianati kita. Nanti biar dia bertobat. Kalau dia bertobat, baru kita bantu lagi. Atau dia benar-benar nggak bisa makan. Tapi kalau dia sekarang kan masih bisa makan, ngeleter kemana-mana kan dapat duit ya ini kan, ngelekin saya kan. Ya sudah, ngapain kita bantu lagi? Buat beli laptopnya dia supaya dia tambah kencang menghina kita. Tapi nanti kalau kita ketahuan tiba-tiba dia jadi gelandangan, ya kita kasih makan, kita rawat, kita carikan rumah. Karena dia kan ditinggal anak istrinya kan, si ceker babi ini kan saudara kan. Nah ini kan ceritanya kan dia kan lone wolf yang menderita saudara karena ditinggal anak istrinya. Nah kita mesti bantu kalau suatu ketika dia jadi gelandangan. Tapi sekarang kan dia lagi giat-giatnya nyerang kami, nyerang Damaris, ya kan. Nah, kalau dibantu dibelikan laptop, tambah edan lagi saudara nyerangnya. Bukan buat makan, malah dulu sudah mau saya belikan kasur ya, tanya sama Gajah Sakti deh. Kasihan ya Niru nggak punya kasur. Ditunjukkan kan kasurnya jelek banget ya, hitam begitu ya. Saya bilang sama Gajah Sakti, Pak itu belikan kasur Pak, tak bayari saya Pak. Sampai saya ngomong gitu ya. Serius ya, sungguh saudara, nggak usah saya bersumpah. Anda cari yang namanya Gajah Sakti yang dulu ikut donasi di kita. Ya, ikut diakonia di kita, si Gajah Sakti. Saya nama aslinya saya nggak tahu ya, orang Semarang dia, saya nggak tahu nama aslinya. Nama aslinya siapa Esther? Esther yang tahu tuh nama aslinya Gajah Sakti. Mana nih Esther? Mana? Oh Esther udah nggak ada ya. Gajah Ada, Sakti. Pak. Sebastian namanya ya. Namanya Iya, betul. Sebastian, Iya. saya baru ingat. Betul, Namanya betul. Sebastian. Tanya Sebastian deh. Saya mau belikan si ceker babi ini kasur dulu, kasihan. Ya. Terus tolong kirim rekeningmu Pak Sebastian, tak transfer uangnya. Kalau saya kasih ke si ceker babi nggak bakal dibelikan karena dia eman-eman katanya buat beli-beli begitu. Saya bilang, kamu belikan tak bayari aku, saya bilang sama Sebastian. Sungguh saudara. Ya. Nah, tetapi tiba-tiba barang ke musuh, ya jangan. Kenapa? Ya nanti kalau dia lapar, udah jadi gelandangan kita bantu lagi. Kalau dia nanti tiba-tiba di tengah jalan overdosis gitu kan, nanti wing, ambulan Damaris datang jemput saudara ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya oke kita. Ini ya puas ya ngeliatin paspor saya ya.
puas-puasin lihat paspor saya. Ini saya lagi balik nama ya, saudara, lagi ganti nama ya. Saya lagi ganti nama sebab kata Cindy itu bukan nama cewek ya, saudara. Kata Cindy itu artinya heboh. Ya, setiap nama ini keluar, ya, papi saya ini kan paranormal, saudara ya. Dia waktu kasih nama anak-anak itu ada artinya semua. Saya setiap kali pakai nama ini, waktu saya SD dipanggilnya Cindy, saudara. Waktu saya SD, papi saya bangga sekali. Ya, dengan nama Cindy. Itu bukan nama cewek loh. Papi saya bangga. Kenapa? Saya tuh kemana-mana, dari kecil selalu bikin heboh. Kemana saya hadir, wow, langsung rame, saudara ya. Jadi papi saya itu bangga sekali dengan nama Cindy. Pokoknya setiap kali datang, wah begitu datang. Dan saya selalu diharap-harap sama orang udah datang, saudara. Nah, tapi saya ngamatin SMP. Nah, Mas Adi itu pernah manggil saya Cindy. Karena saya waktu SMP juga dipanggil Cindy, saudara ya. Begitu SMA, saya ngamatin. Wah, nggak bener ini. Panggil saya Paul. Saya bilang begitu ya, SMP. Panggil saya Paul. Ana manggil saya kakak. Ya dulu kan kami nggak pakai koko, nggak ada cici, nggak, panggil kakak. Laki-laki perempuan panggil kakak semua. Kak Paul. Jadi Ana itu dari dulu manggil saya Kak Paul, nggak pernah manggil manggilnya selalu Kak. Ya. Nah, itu ceritanya ya, manggil Kak Paul. Nah, saudara, jadi mulai udah nggak ada kata Cindy, udah mulai nggak heboh tuh. Ya. Nah, kuliah, saudara. Teman kuliah saya ada yang keceplosan, namamu Cindy Paul ya. Terus ada beberapa orang tuh manggil Cindy. Ya, jadilah heboh, saudara ya. Tetapi nggak saya heboh karena udah terus diem ya. Pernah sempat heboh pokoknya di perkuliahan itu ya. Nah, saya sempat jadi ini ya, jadi aktif di Senat juga soalnya ya. Udah hilang, semua orang panggil Paul. Maka selama kuliah sampai saya kerja nggak ada yang heboh-heboh, saudara. Nggak ada terjadi heboh-heboh. Begitu orang manggil saya Cindy lagi, jadilah heboh, saudara. Makanya saya 2013, 2014, saya tulis di Facebook saya yang lama yang dihanguskan oleh Menkominfo. Tuhan Yesus kasih tahu nama saya, kasih tahu namamu ganti. Ya, bukan Cindy Paul Suryo Mulyono, tapi Joseph Paulusang. Tapi kan saya belum tahu kalau harusnya bisa ganti nama ya waktu itu ya. Saya kok baru sadarnya setelah saya di Eropa ganti nama. Sekarang saya lagi ganti nama ya, saudara ya. Kenapa Joseph, saudara? Jadi sejak 2014 itu saya pakai nama Joseph Paul Zhang. Zhang itu marga saya. Kenapa pakai Joseph? Karena kasih makan orang. Saya dulu nggak ngerti ya kenapa kasih nama Joseph ya. Saya dulu nggak ngerti. Tapi hari ini saya ngerti, saudara. Karena ngasih makan orang, saudara. Ya, itulah Joseph. Kerjanya ngasih makan orang. Nanti di Indonesia akan muncul Musa, saudara. Moses. Ya, dia akan selamatkan kalian keluar dari khilafah si Moses ini. Ngeri, saudara. Kalau ada Moses datang berarti kalian lagi terpuruk dalam khilafah itu. Mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi kalau benar-benar Moses ini muncul, berarti itu dia akan siapkan Anda, keluarkan Anda dari khilafah. Ngeri ya, saudara ya. Ya, tapi Josephnya sudah ada di sini, saudara. Kasih makan. Ya, haleluya itu ya. Puas ya pandang ya. Ini ya, saudara ya. Nah, itu ya, nggak boleh pulang Indonesia. Jadi beli tiket aja nggak boleh. Ya, beli tiket aja nggak boleh, saudara ya. Kalau saya beli tiket, berarti saya membatalkan paspor ini, saudara. Kalau saya mau maksa, boleh, tapi saya membatalkannya. Ya, anggap ya. Oke, kita akan lanjut ini dengan urutan Reform Crusader, silakan.